Hai Besti, Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi kita diawali dengan Doktif yang membongkar dugaan Reza Gladys yang sengaja ingin menjebloskan pihak-pihak yang mereview skincare miliknya, seperti Doktif dan Nikita Mirzani. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Kasus pemerasan terdakwa Nikita Mirzani masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang demi sidang terlalui, fakta demi fakta pun mengalir langsung dari mulut para pihak terkait, termasuk Doktif yang masuk dalam daftar saksi dalam persidangan tersebut. Ya, Doktif hadir memenuhi undangan JPU sebagai saksi di sidang terakhir digelar nih Besti. Dalam kesaksiannya, Doktif mengungkap fakta bahwa Reza Gladys berusaha membayarnya dengan sejumlah uang agar memberikan review baik terhadap produk skincare-nya. Oke dok, kita setuju untuk kasih 20 miliar. Kita aja ngeliat itu bengong. Kok cuma 2 hari lu iyain? Itu yang Dati bilang seharusnya 100 T, baru dia akan setuju. Permintaannya dia ya kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan supaya reaksinya itu jadi bagus. Kan gitu pada saat di kopi itu. Alih-alih menyebut mulutnya disumpal dengan uang senilai 20 miliar rupiah seperti Nikita, Doktif mengaku takut dan kaget nih Besti. Hal itu membuatnya menolak mentah-mentah tawaran sejumlah uang dari Reza Gladys tersebut. Kan itu cuekin. Bilang, Dati cuekin. Terus tiba-tiba ada laporan soal Mael itu ya? Mael itu. Bisa nggak sih nego? Nggak bisa. Karena kan Dati pikir itu kan nilai yang fantastis ya, nggak mungkin gitu. Dia terus-menerus datang. Jadi Dati nggak ngerti. Sebelumnya hal serupa juga dikatakan Nikita saat memberi kesaksian di persidangan. Dengan lantang, Nikita mengatakan bahwa pihak Reza Gladys berusaha hingga mendesak Mail untuk mempertemukan dirinya dengan Nikita Mirzani. Pernyataan Nikita tersebut konsisten disuarakan di setiap sidangnya. Dan bukan hanya Nikita, tapi Dr. Oki juga mengatakan hal yang sama. Pokoknya semua pihak Nikita, baik terdakwa Nikita maupun para saksi yang dihadirkan, mengeluarkan pernyataan yang sama nih Besti. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Rekam jejak digital itu nggak bisa bohong ya Besti. Nikita di setiap sidangnya mengatakan bahwa Reza Gladys berusaha bertemu dengannya. Dan hal serupa juga dikatakan Doktif. Dari sini terlihat jelas nih Besti, kalau Nikita dan Doktif memberikan pernyataan yang sama dan tidak berubah sejak awal. Merasa ada yang janggal dari permasalahan ini, kuasa hukum Doktif, Sunan Kalijaga mengungkapkan kecurigaannya kepada Reza Gladys yang terkesan terobsesi menjebloskan kliennya dan Nikita Mirzani ke penjara. Ada 2 orang di sini. Ada seorang Nikita Mirzani, ada seorang Dr. Samira yang selalu menyuarakan terkait produk-produk skincare. Lalu kenapa 2 orang ini yang dikejar? Ya, yang dikejar oleh pihak mereka. Ya, apakah ingin dijebak untuk supaya bisa masuk penjara, dan ketika masuk penjara mereka bisa bebas jualan tanpa ada yang mereview, tanpa ada yang berani bersuara mereview. Sesuai dengan rekam digital, pihak DRG duluanlah yang mengejar Dr. Oki agar supaya bisa berkenalan atau bertemu dengan seorang Nikita Mirzani yang biasa mereview skincare. Ya, ada apa? Berulang kali kejar klien saya Dr. Oki hanya untuk dapat bisa dikenalkan atau berjumpa dengan Nikita Mirzani. Ya, setelah berjumpa, ya kita sama-sama tahu ada angka akhirnya seperti ini sekarang. Mengenai adanya dugaan jebakan dari pihak Reza Gladys, sebelumnya Nikita mengaku dirinya dijebak. Dengan tegas ia mengatakan jika Reza Gladys sudah merencanakan agar dirinya masuk penjara dengan merekam segala percakapan mereka lewat telepon. Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali.
Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap pelongo. Dari hasil analisa Sunan, ditemukan sejumlah kejanggalan. Mulai dari alasan Reza Gladys rela mengeluarkan uang 4 miliar rupiah, hingga Reza Gladys yang lebih mementingkan bikin laporan polisi sebelum membuktikan review Nikita itu salah. Kan logikanya gini, duit 4 miliar itu buat apa? Logika hukumnya buat apa? Kalau tidak ada sesuatu yang harus ditutupi, buat apa? Harusnya penasihat hukumnya DRG, daripada diperes keluar duit 4 atau 5-4 miliar, kalau saya jadi kuasa hukumnya DRG, saya akan bilang, biarin aja Mbak Nikita nge-review, biarin aja Mbak Doktif nge-review. Kalau produk kita bener, mereka nge-review salah, kita laporin. Setuju. Ini contohnya. Ya. Gitu loh, sederhana kan? Dalam hal ini, Sunan merasa para pihak yang diduga masuk ke dalam lingkaran mafia skincare memang sengaja ingin menjebloskan Nikita dan Doktif ke penjara, agar mereka bisa leluasa bertindak dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Patut diduga, ya, memang ada by design. Ya, mereka nih para mafia skincare, saya nggak tahu, yang ngerasa mafia aja nih, ya. Mereka bersama-sama bagaimana caranya bisa memasukkan, ya, klien kami secara hukum, gitu loh. Nah, cuma memang sekarang yang kita alami, itu sudah menjadi contoh, sehingga klien kami Dr. Samira di sini juga tidak bodoh. Alih-alih membenarkan dugaan Sunan, Reza Gladys yang ditanya Densu soal keinginannya atas hukuman yang akan diterima Nikita, ia tak mau berterus terang. Namun dari pernyataan diartikan bahwa benar ia ingin menjebloskan Nikita ke penjara agar ia bisa kembali menjalani kehidupan yang tenang. Aku mau nanya, kamu berharap Nikita masuk penjara atau tidak? Itu dulu jawab. Aku berharap yang penting aku dikembalikan lagi ke asalku, mempunyai ketenangan, aku bahagia sama keluarga seperti dulu, aku fokus dengan pekerjaanku seperti dulu, dan aku bisa memperhatikan karyawan-karyawan aku seperti dulu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan Nikita di penjara itu bisa kau dapatkan atau enggak? Nah itu kan pertanyaan akan jadi begitu. Ya, aku sebenarnya nggak tahu karena ini aku harus bingung harus melakukan apa lagi. Aku menuruti apa yang dimau sudah, apa yang diminta sudah. Tapi akhirnya oknum lain memanfaatkan situasi dengan memanfaatkan kelemahan aku, terus aku harus gimana? Oke, kita anggap kalau misalnya dia masuk ke dalam penjara, kita anggap ya. Apakah kamu berharap semua tekanan, pressure yang dia kasih ke kamu itu hilang, ya kan? Ternyata nggak hilang. Netizen kan masih di situ. Ngerti kan? Netizen masih akan merongrong kamu. Udah paham sampai di situ? Iya. And it's okay. Ya harus dihadapi, mau gimana lagi karena ini sudah terjadi. Oke. Kalau Kak Fitri berharap Nikita masuk atau tidak? Ini fair-fairan ya kita bicarakan. Lebih ke mungkin dia harus punya waktu untuk merenung ya. Kalau misalnya nanti divonis dia misalnya ya harus masuk, ya ini mungkin kesempatan dia untuk mawas diri. Berubahlah. Makin kesini, fakta-fakta yang terungkap ke publik semakin mengerucut ya Besti. Semoga saja fakta-fakta itu sejalan dengan hasil putusan persidangan nanti. Informasi happening lainnya, ada pesan menyentuh Ibu Azizah Salsa yang tersebar di media sosial. Di tengah rumah tangga anaknya dengan Arhan yang dirumorkan kandas nih Besti. Seperti apa informasinya? Langsung saja ini dia. Besti, rumor keretakan rumah tangga Azizah Salsa dan Pratama Arhan makin santer jadi perbincangan. Hal ini dikarenakan pesan singkat dari Ibu Salsa tersebar luas di media sosial. Bukan pesan biasa, Salsa yang memanggil ibunya dengan sebutan Umi tersebut terlihat memberikan pesan menyentuh kepada putrinya. Dalam pesan tersebut, Azizah yang akrab disapa Zize itu mendadak minta maaf kepada sang ibu lantaran belum bisa menjadi anak yang berbakti dan jadi anak yang menurut terhadap orang tua. Pesan Ibu Zize itu sukses mencuri perhatian publik, tapi di sisi lain warganet merasa dugaan mereka terkait rumah tangga Zize dan Arhan yang sedang tidak baik-baik saja benar terjadi seperti rumor yang beredar.
Seperti diketahui, rumah tangga Zize dan Arhan menjadi sorotan. Setelah Zize dan mantan kekasihnya Pilo terciduk main padel bareng, ditambah lagi dengan akun media sosial Zize yang sudah tak ditemukan lagi foto maupun video kebersamaannya dengan Arhan. Di sisi lain, Arhan juga ketahuan menghapus foto dan video pernikahan dengan Zize di akun media sosialnya. Sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan bagi publik, karena baik Zize maupun Arhan belum memberikan klarifikasi resmi nih Besti. Harapannya sih semoga semua itu hanya rumor semata ya. Rumah tangga Zize bukan hanya sekali ini saja diterpa isu kurang menyenangkan. Pertengahan tahun 2024 silam, tak lama setelah Zize dan Arhan menikah di Jepang, muncul dugaan perselingkuhan antara Zize dengan mantan kekasih Rachel Fenya, Salim Naudara. Hal itu diungkap sendiri oleh Rachel Fenya saat menjadi kekasih Salim, di mana ia memberikan bukti rekaman Arhan yang menceritakan bukti perselingkuhan Zize dan Salim. Beredarnya bukti-bukti tersebut disusul komentar beragam dari warganet, mulai dari yang menyerang secara pribadi Zize, hingga rumah tangganya dengan Arhan jadi sasaran empuk warganet. Namun rumor itu dibantah Zize lewat laporan polisi yang dilayangkan kedua orang yang diduga menyebarkan berita bohong. Namun kasusnya tak sempat diproses polisi lantaran kedua terlapor meminta maaf langsung kepada Aziza. Bersamaan dengan permintaan maaf itu diterima, Zize mengaku menjadikan permasalahan ini sebagai pelajaran yang sangat berharga ke depannya. Saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan menghadirkan informasi viral yang gak kalah happening. So tetap di Celebrity Fresh.